Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mas Aris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan matchday keempat fase grup Liga Champion, yaitu dari grup E sampai grup H, dan prediksi skor pertandingan fase grup Liga Champion matchday keempat, yaitu dari grup A sampai grup D ya teman-teman ya. Pertama-tama kita membahas hasil pertandingan di matchday keempat fase grup Liga Champion ya. Ada di grup E ya. Grup E ada pertandingan antara Atletico Madrid versus Celtic ya, yang berakhir kemenangan untuk Atletico Madrid ya dengan skor 6-0 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir itu untuk sementara Atletico berada di puncak klasemen grup E ya dengan 8 poin ya teman-teman, sedangkan untuk Celtic berada di peringkat keempat atau peringkat terbawah yaitu di grup E, yaitu dengan 1 poin ya teman-teman ya. Di pertandingan lainnya di grup E ada Lazio versus Feyenoord yang berakhir kemenangan untuk Lazio ya dengan skor 1-0. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Lazio berada di peringkat kedua di grup E dengan 7 poin, sedangkan untuk Feyenoord berada di peringkat ketiga di grup E dengan 6 poin ya teman-teman ya. Di grup E ini belum ada tim yang memastikan lolos untuk masuk ke babak 16 besar ya teman-teman ya. Di grup F, PSG versus Milan ya, yang bermain di San Siro dengan berakhir kemenangan untuk AC Milan dengan skor 2-1 ya teman-teman ya. Di jalannya pertandingan AC Milan tertinggal terlebih dahulu ya, yaitu pada menit ke-9 yaitu melalui Skriniar ya. Tetapi tidak butuh waktu lama untuk AC Milan bisa menyamakan kedudukan, yaitu pada menit ke-12 yaitu dari Rafael Leo ya, yang memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Olivier Giroud yang bisa ditepis oleh Donnarumma. Bola rebound langsung dieksekusi dengan sempurna oleh Rafael Leo ya teman-teman ya, dan membuat kedudukan imbang 1-1 hingga waktu babak pertama berakhir ya. Dan masuk babak kedua ya, tempo permainnya kurang lebih sama dengan babak pertama ya. Kedua tim saling menciptakan peluang ya, tetapi di babak kedua PSG lebih dominan dari penguasaan bola ya. PSG lebih dari 60% penguasaan bola di babak kedua ya. Tetapi justru AC Milan lah yang bisa mengembalikan keunggulan, yaitu pada menit ke-50 yaitu melalui Olivier Giroud ya, setelah mendapatkan umpan silang dari Theo Hernandez dan bisa dieksekusi dengan sempurna melalui heading ya teman-teman ya. Unggul 2-1 ya membuat rasa percaya diri AC Milan tumbuh ya, dan membuat permainan AC Milan ini lebih solid lagi ya teman-teman ya. Walaupun sekali lagi PSG berusaha untuk menyamakan kedudukan dan bisa syukur-syukur bisa kembalikan ke unggulan, tetapi hingga akhir babak kedua berakhir tidak ada lagi gol yang tercipta ya. Walaupun ada peluang bagi kedua tim, tetapi tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna ya teman-teman ya. Dan pertandingan berakhir kemenangan untuk AC Milan ya. Ini merupakan kemenangan pertama ya bagi AC Milan di fase grup ini ya teman-teman ya. Karena di 3 pertandingan sebelumnya yaitu AC Milan mengalami 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri ya teman-teman ya. Sedangkan bagi PSG ini merupakan kekalahan kedua ya teman-teman ya, karena di pertandingan sebelumnya PSG juga kalah dengan skor 4-1 atas Newcastle United, dan sekarang kalah kembali dengan skor 2-1 dari AC Milan ya. Ya, ini membuat grup F ini semakin seru teman-teman ya, karena di grup F ini poinnya sangat tipis ya teman-teman, antara peringkat pertama dan peringkat keempat pun bedanya tidak terlalu jauh ya. Karena di grup F ini ya, peringkat pertama ada Dortmund ya dengan 7 poin ya. Di peringkat keduanya ada PSG dengan 6 poin ya, dan peringkat ketiganya ada AC Milan yang 5 poin, dan peringkat keempatnya ada Newcastle dengan 4 poin ya. Jadi berurutan ya teman-teman, ada 4, 5, 6, 7 ya di grup F ini. Sangat ketat ya persaingannya teman-teman. Ya, saya prediksi ini kemungkinan di grup F ini akan ditentukan siapa yang lolos ke babak 16 besar, yaitu sampai akhir ya teman-teman ya. Ya. Dan di pertandingan lainnya di grup F ini ada Borussia Dortmund yang menang atas Newcastle ya dengan skor 2-0 ya, dan dengan hasil akhir itu untuk sementara Dortmund berada di
puncak klasmen di grup F ya dengan 7 poin ya. Sedangkan untuk Newcastle harus turun ke peringkat ke bawah atau peringkat keempat dengan 4 poin ya teman-teman ya. Di pertandingan lainnya ada di grup G ya. Di grup G ada pertandingan antara Manchester City versus Young Boys ya, yang berakhir kemenangan untuk City ya dengan skor 3-0. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara City berada di puncak klasemen grup G ya dengan poin sempurna yaitu 12 ya teman-teman ya. Sedangkan untuk Young Boys berada di peringkat keempat ya dengan poin 1 ya teman-teman ya. Di pertandingan lainnya yaitu ada pertandingan antara RB Leipzig versus Red Star ya, yang berakhir kemenangan untuk Leipzig dengan skor 2-1 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Leipzig berada di peringkat kedua ya di bawah City dengan poin 9, sedangkan untuk Red Star berada di peringkat ketiga dengan 1 poin ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini semua di pertandingan di grup G ya, berarti hanya di grup G saja ya teman-teman yang sudah memastikan timnya lolos ke fase 16 besar ya. Karena bagi City dan Leipzig ini poinnya sudah tidak terkejar lagi oleh Young Boys dan Red Star ya, karena menyisakan 2 pertandingan sisa. Seandainya pun ya City kalah 2 kali beruntun ya, terus Leipzig kalah 2 kali beruntun, poinnya pun sudah tidak bisa terkejar lagi oleh Young Boys dan Red Star, karena poin maksimal yang mereka dapatkan ya, entah itu Red Star dan Young Boys, hanya 7 poin ya teman-teman ya. Dan di sini sudah dipastikan bahwasanya Manchester City sang juara bertahan dan RB Leipzig akan masuk babak 16 besar. Mungkin itu aja di grup G ya. Dan di grup yang terakhir di grup H yaitu ada pertandingan antara Barcelona versus Shakhtar Donetsk yang berakhir kemenangan untuk Shakhtar Donetsk ya dengan skor 0-1, dan pertandingan antara Porto ya versus Utrecht ya yang berakhir kemenangan untuk Porto ya teman-teman ya dengan skor 1-0. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara Barca berada di peringkat pertama dengan 9 poin ya, disusul di peringkat kedua ada Porto dengan 9 poin, dan peringkat ketiga ada Shakhtar Donetsk dengan 6 poin, dan peringkat yang paling akhir peringkat keempat ada Utrecht ya teman-teman ya. Yang lebih menarik lagi adalah di grup H ini ya, ini poinnya saling berdekatan teman-teman ya. Ada Barcelona tidak boleh lengah maksud saya, karena ada peluang bagi Shakhtar Donetsk untuk menyalip poin dari Barcelona ya, karena menyisakan 2 pertandingan ya. Apabila Shakhtar menangkan semuanya akan memiliki poin 12 ya teman-teman ya. Sedangkan bagi Barcelona, apabila Barcelona itu di 2 pertandingan berikutnya mendapatkan hasil seri, nah disinilah bahayanya ya teman-teman ya. Apalagi Porto ya di 2 pertandingan berikutnya hanya 1 kali seri dan 1 kali menang, poinnya 13 ya teman-teman ya. Poinnya 13, sedangkan bagi Shakhtar apabila menangkan 2 kali pertandingan berikutnya yaitu poin maksimal ada 12. Tetapi Barcelona andaikan ya di 2 pertandingan terakhirnya ya, 2 pertandingan berikutnya maksud saya mendapatkan hasil imbang, nah disinilah yang membuat Barcelona harus berhati-hati untuk 2 pertandingan berikutnya ya. Karena di pertandingan berikutnya Barca harus melawan Porto ya, dan di pertandingan terakhir dari Barca yaitu melawan Utrecht. Sampai grup H ini berakhir ya, tim mana yang akan masuk ke babak 16 besar ya teman-teman ya. Mungkin itu aja ya, untuk hasil pertandingan di match keempat di grup E sampai grup H ya teman-teman ya. Ya mungkin sebagian prediksi saya ada yang sesuai ya, walaupun tidak 100%, tetapi setidaknya ada pertandingan yang benar ya, dengan skor yang benar juga. Ada juga pertandingan yang saya mengunggulkan siapa yang menang tetapi skornya berbeda. Itu prediksi saya di konten kemarin teman-teman ya. Ya contoh mungkin yang benar yaitu
City menang dengan skor 3-0 ya atas Young Boys. Itu sesuai prediksi saya. Ya mungkin yang tidak sesuai prediksi yaitu pertandingan Atletico Madrid versus Celtic ya. Saya memprediksi emang Atletico menang, tetapi saya memprediksi dengan skor 1-0. Tetapi hasil akhirnya pada pertandingan semalam Atletico Madrid menang dengan skor telak yaitu 6-0 ya teman-teman ya. Tetapi walaupun tidak sesuai dengan skornya, tapi setidaknya saya memprediksi bahwasanya tim ini akan memenangkan pertandingan teman-teman ya. Walaupun prediksi saya itu tidak 100% kebenarannya. Baik teman-teman ya. Di pembahasan berikutnya yaitu tentang prediksi skor pertandingan di match day yang keempat, yaitu antara grup A sampai grup D ya teman-teman ya. Yaitu di pertandingan nanti ada pertandingan antara Real Sociedad versus Benfica. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan bermain imbang 2-2 ya teman-teman ya. Di pertandingan lainnya ada Napoli versus Union Berlin. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan berakhir kemenangan untuk Union Berlin dengan skor 2-1. Di pertandingan lainnya yaitu ada Copenhagen versus Manchester United. Prediksi saya pada pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh Copenhagen dengan skor 1-0. Di pertandingan lainnya ada Salzburg versus Inter Milan. Pertandingan tersebut saya memprediksi kemenangan untuk Inter Milan dengan skor 2-0. Di pertandingan berikutnya ada Bayern Munchen versus Galatasaray. Pada pertandingan tersebut saya memprediksi kemenangan untuk Bayern Munchen ya dengan skor 3-1 dan membuat kemungkinan Bayern Munchen ini akan lolos ke babak 16 besar ya teman-teman ya. Dan berikutnya yaitu ada Arsenal versus Sevilla. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh Arsenal karena bermain di kandang Arsenal. Saya memprediksi dengan skor 2-0 untuk Arsenal ya teman-teman ya. Di pertandingan berikutnya ada PSG versus Lens ya. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh Lens dengan skor 2-1 ya teman-teman. Dan di pertandingan yang terakhir yaitu antara Real Madrid versus Braga bermain di Santiago Bernabeu. Saya memprediksi pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0 ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja pembahasan saya ya untuk hasil pertandingan Liga Champions match keempat dan prediksi skor pertandingan match keempat fase grup Liga Champions dari grup A sampai grup D ya teman-teman ya. Karena ini hanya sebuah prediksi dan belum tentu 100% kebenarannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.